Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus bilang begini saudara, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ada banyak orang bilang akan setia, ada banyak orang bilang aku akan bersama-sama dengan kamu, tetapi ketika diproses, maka ada banyak orang meninggalkannya. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, yang selalu memegang kita dan berkata, nak jangan takut, aku menyertaimu. Itu adalah Tuhan Yesus. Amin saudara. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini yang perlu kita ketahui, bahwa kita gak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang tangan kita, yang memberikan penghiburan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatannya. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita berjalan maju sambil berkata, bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada dalam doa pagi online. Setelah hampir 1 minggu kurang lebih saya ada di Medan Bapak Ibu. Dan puji Tuhan pagi hari ini saya bisa kembali. Kemarin pagi tiba di kota Bandung dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih buat setiap doa-doanya, terima kasih buat setiap supportnya, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik ya. Dan pagi hari ini kita ada dalam Keluaran pasal 40, yakni keluaran terakhir, pasal terakhir. Ayat yang pertama sampai dengan ayat 33. Ya. Keluaran pasal yang ke-40 atau pasal terakhir dari kitab Keluaran kita sudah ada. Bapak Ibu jangan lupa ya, jadi kalau memang saya tidak bisa melayani Bapak Ibu dalam doa pagi online, tetapi dalam renungan pagi saya selalu mempostingnya setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di YouTube channel saya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Bapak Ibu bisa klik tombol subscribe-nya sehingga Bapak Ibu dapat mengetahui setiap renungan setiap hari yang saya bagikan. Ya. Keluaran 40 ayat pertama sampai dengan ayat 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Jadi setelah Musa ada di Gunung Sinai, mendapatkan apa yang harus Musa dapati, mendapatkan apa yang harus Tuhan Musa lakukan, yakni membangun kemah suci, maka semuanya diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, mulai dari pesan disampaikan, lalu semuanya diperlengkapi, baik orang-orangnya, tenaganya, SDM-nya, maupun setiap perkakasnya, alat-alatnya, toolsnya, semua dilengkapi. Dan kita udah belajar beberapa hari tentang bagaimana ketika Tuhan memberikan perintah, maka Tuhan juga yang memampukan setiap kita untuk dapat melakukannya. Kekuatan Dia berikan kepada kita, alat-alatnya atau toolsnya diberikan juga kepada kita, ya kan? Bahkan ada SDM-nya diberikan kepada Musa, sehingga semuanya diperlengkapi oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak. Hanya sekarang jadi pertanyaan adalah, mau nggak Musa kerjain? Kan begitu. Kita dikasih karunia, kita dikasih talenta, kita dikasih kelebihan untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk membangun pekerjaan Tuhan di muka bumi. Ada yang diberikan jago musik, suara yang merdu, mungkin kedudukan yang tinggi, harta benda yang berlimpah. Itu pakai semua, itu adalah tools, itu adalah SDM yang memang dititipkan Tuhan untuk kita lakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini.
Saya sudah pernah sampaikan akan hal itu. Jadi ketika Tuhan memberikan perintahnya, maka segala sesuatu itu Tuhan persiapkan. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu Tuhan persiapkan. Sekarang bagian kita adalah ayo kerjakan, ayo lakukan. Diberikanlah kemauan kepada kita, diberikan kesanggupan kepada kita untuk melakukannya. Sehingga orang-orang yang sudah diberikan hal-hal seperti itu oleh Tuhan tinggal bangun, ayo kerjakan. Ya, Musa dikatakan pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Dibahas selanjutnya ayat yang ketiga. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum yang kau pasang tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawa ke dalam meja, ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas. Menurut susunannya kau bawalah ke dalamnya kandil, kau pasang lampu-lampu di atasnya. Kau taruh mesbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantung tirai pintu kemah suci. Kau taruh mesbah korban bakaran depan pintu kemah suci yakni kemah pertemuan. Kau taruh bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu. Kalau kau taruh air dalamnya, detail saudara. Ya, mulai dari cara pembuatan, cara meletakkan, Tuhan kasih tahu gitu. Sedemikian detail ya sekarang sehingga tinggal Musa dan orang-orang Israel melakukannya. Karena kekuatan untuk melakukan juga Tuhan udah anugerahkan bagi mereka. Haruslah kau buat pelataran keliling, kau gantungkan tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambil minyak urapan, kau urapi kemah suci dengan segala yang ada dalamnya, perabotnya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapi mesbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mesbah itu sehingga mesbah itu maha kudus. Juga kau urapi bejana pembasuhan itu dengan alasnya. Dengan demikian kau harus menguduskannya. Kemudian kau suruh Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan. Kau basuh mereka dengan air. Kenakan pakaian kudus pada Harun. Kau urapi, kau kuduskan dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruh mendekat dan kau kenakan kemeja kepadanya. Urapi mereka seperti engkau mengurapi Harun ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini yang terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya yang turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikian dilakukan. Tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, ayat 17. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnya alas-alas, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintang, didirikan tiang-tiangnya. Dikembangkan di atas kemah yang menudungi kemah suci, diletakkan tudung kemah itu di atasnya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambil loh hukum Allah yang ditaruh ke dalam tabut, dikenakan kayu pengusung pada tabut itu, diletakkan tutup pendamaian tabut itu. Dibawanya tabut itu ke dalam kemah suci, digantung tabir penudung, dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 22. Ditaruhnyalah meja di atas kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkan di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkan kandil itu di tempat kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lihat ya saudara, kata-kata firman Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, itu yang dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan udah kasih tahu secara detail, ini kamu harus letakkan di sini, itu harus kamu letakkan di situ, ini kamu harus pasang seperti ini harus kamu pasang seperti itu. Detail semuanya sehingga Musa dengan mudahnya dapat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 26. Ditempatkan mesbah emas di dalam kemah pertemuan depan tabir itu, dibakar atas ukupan wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannya tirai depan pintu kemah suci, mesbah korban bakaran ditempatkan di depan pintu kemah suci yaitu kemah pertemuan, dan dipersembahkan di atas korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya 30 bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan mesbah itu, taruhnya air ke dalam untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anak yang membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, apabila mereka datang mendekat kepada mesbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti
yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kata-kata ini diulang-ulang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Ayat terakhir, ayat 33. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci Mesbah itu, digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Sama-sama bilang sama saya, selesai. Apa yang diperintahkan Tuhan untuk mendirikan kemah suci, Tuhan kasih orangnya, Tuhan kasih dananya, Tuhan kasih peralatan-peralatan yang diperlukannya, Tuhan kasih hikmat kepada orang-orang yang memerlukan hikmat untuk mendirikan kemah suci. Tuhan berikan kemampuan kepada Musa untuk menaruh ini, menaruh itu, untuk meletakkan segala sesuatu sesuai diperintahkan Musa. Maka Alkitab mencatat di ayat 33 dari Keluaran pasal 40, selesai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau setiap kita mengerjakan segala sesuatu dengan selesai, tidak setengah-setengah. Ketik di kolom komentar, jangan setengah-setengah. Amin. Karena ini kerinduan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, kerjakan. Dan jangan kau mengerjakannya setengah-setengah. Kerjakan sampai selesai. Kita ingat ketika Yesus memikul salib melalui Via Dolorosa. Yesus sempat terjatuh, tapi dia bangkit kembali. Karena tugasnya belum selesai. Tugasnya selesai ketika patok kemah itu berdiri, ketika salib itu berdiri di Bukit Tengkorak, Golgota, dan dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Disitulah Yesus mengajarkan kepada setiap kita bahwa apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Engkau yang sudah melayani, ayo melayani terus. Jangan mundur, jangan kecewa oleh karena satu dan lain hal. Dalam rumah tanggamu Tuhan sudah percayakan dan memberkati rumah tanggamu. Jangan menyerah dengan suamimu, jangan menyerah dengan istrimu. Selesaikan itu sampai maut memisahkan. Bukankah itu janji yang dihadapkan kepada kita? Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Karena yang Tuhan kehendaki setiap kita jadi orang-orang yang dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab. Orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat bertanggung jawab adalah orang yang menyelesaikan apa yang sudah dia kerjakan. Jangan setengah-setengah. Melayani dengan sungguh. Jalani rumah tangga dengan sungguh. Engkau sudah dipercayakan Tuhan memiliki anak, tanggung jawab. Pelihara anak-anak. Tuhan yang akan pelihara. Tuhan yang akan menolong. Jangan menyerah. Intinya itu, saudara. Bukan berarti ketika kita diperhadapkan dengan tugas-tugas, kepercayaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, dan kita bilang, aduh saya udah gak kuat pendeta, saya udah gak sanggup. Kalau Tuhan percayakan itu kepada kita, maka Tuhan beri kesanggupan kok. Ketik sama-sama di kolom komentar, Tuhan beri kesanggupan buat saya. Itu yang Musa alami. Itu yang Musa rasakan. Kalau Musa bekerja seorang diri, dia bisa apa? No, tapi dia mendapatkan perintah. Dia teruskan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan memperlengkapi, bukan karena Musa, tapi karena Tuhan memperlengkapi bangsa Israel. Sehingga ada Aholiab, ada Bezalel, orang-orang yang diperlengkapi Tuhan. Mengatur segala sesuatunya. Ada orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk memberikan barang-barang untuk mendirikan kemah suci. Semua Tuhan yang memperlengkapi, bagian Musa tinggal melakukan. Demikian pula saudara dan saya, bagian kita tinggal kita lakukan. Mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan. Menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan untuk kita selesaikan. Kenapa perlu sampai selesai, Pak? Supaya engkau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab.
Orang yang tidak menyelesaikan apa yang sudah dia mulai adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Selesaikan. Selesaikan rumah tanggamu sampai maut memisahkan. Karena itu yang sudah kau mulai. Jangan baru ada masalah dikit, ada pergumulan dikit, bentar-bentar ngomong cerai, bentar-bentar ngomong pisah. Kau menjadi orang-orang yang gampang menyerah menghadapi masalahmu. Kau masih kekanak-kanakan. Kalau Tuhan Yesus menyerah pada saat dia ada di Via Dolorosa, maka kita tidak diselamatkan, saudaraku. Tapi tidak dilakukan oleh Yesus. Dia ambil lagi salibnya, dia pikul sampai bukit Golgota, dan Yesus bilang sudah selesai. Dia menyelesaikan apa yang dia mulai. Dia memberikan teladannya buat saudara dan saya. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua bilang begini. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang bisa dipercaya. Saya harus bisa jadi orang yang dipercaya. Ketik di kolom komentar. Saya harus bisa dipercaya. Dan salah satu orang yang bisa dipercaya adalah ketika engkau dipercayakan tugas oleh Tuhan. Dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu oleh Tuhan dan kau selesaikan sebagai orang-orang yang sudah bertanggung jawab. Dikerjakan, dilakukan. Amin. Rasul Paulus juga pernah mengatakan dalam 2 Timotius ayat 4, pasal 4 maksud saya 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, Rasul Paulus bilang begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada banyak dari kita gak sampai garis akhir, udah kecewa, udah luka, pergi meninggalkan Tuhan. Ada banyak dari kita belum menyelesaikan pertandingan dengan baik, tapi sudah menyerah. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Setiap kita ada di dalam perlombaan yang sama untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita untuk kita kerjakan, yaitu jalan hidup ini. Karena itu jangan menyerah. Ingat peristiwa Musa, bagaimana Musa mendapatkan perintah dari Tuhan di Gunung Sinai untuk mendirikan kemah suci. Kalau begitu Musa dapat perintah dari Tuhan, Musa bilang begini, wow, dari mana Tuhan saya mendapatkan barang-barangnya? Dari mana saya mendapatkan SDM tenaganya, orang-orang yang pintar membangun, mengukur seperti ini, seperti itu. Kalau Musa belum melakukan tapi dia udah menyerah, maka dia gak akan pernah melihat kemah suci didirikan. Tetapi ketika Tuhan memberikan perintah itu kepada Musa, maka Tuhan juga yang memperlengkapi. Terkadang kita keburu takut duluan, saudara. Terkadang kita keburu khawatir duluan mendengar perintah Tuhan. Dipercayakan ini, dipercayakan itu, kita keburu takut duluan. Lalu nanti kalau ini gimana ya? Lalu nanti kalau seperti ini gimana ya? Kalau seperti itu gimana ya? Kita khawatir duluan. Kita lupa bahwa kalau Tuhan kasih sesuatu, mempercayakan sesuatu dalam hidup kita, maka Dia juga kasih kemampuan buat kita untuk menyelesaikannya. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya gak boleh menyerah. Hadapi, berjuanglah. Jangan menyerah hanya ketika engkau melihat sesuatu yang susah, sesuatu yang rumit, lalu engkau mundur. Kita lihat peristiwa bagaimana ketika Musa mengutus 12 utusan pengintai. 10 diantaranya gentar sehingga akhirnya tidak bisa masuk ke tanah di mana Tuhan menjanjikan mereka. Bukan berarti karena ada hambatan, karena ada kesulitan, karena ada kesusahan, lalu kita bilang, oh Tuhan tinggalkan kita. No. Kesulitan, hambatan, rintangan yang ada di depanmu justru membuat engkau memiliki kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Atau justru sebaliknya,
engkau tidak bisa melihat apa-apa karena engkau keburu takut dulu, engkau keburu gentar dulu, engkau keburu khawatir dulu. Sama seperti 10 di antara 12 utusan yang diutus Musa. Keburu takut. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti bisa masuk, kita pasti bisa mendudukinya sebab Tuhan menyertai kita. Keadaan hari-hari ini, masalah yang ada di depanmu, rintangan yang ada di hadapanmu, justru itu adalah cara Tuhan untuk engkau melihat kemuliaan Tuhan. Jangan buru-buru angkat tangan, Tuhan, aku gak bisa nih, aku gak kuat, aku gak sanggup. Firman Tuhan dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-6 bilang apa? Filipi pasal pertama ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memampukan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memampukan saya. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia memulai segala sesuatu dalam hidup kita. Dia juga yang akan memampukan kita untuk meneruskannya sampai kedatangan Kristus. Berarti tugas kita, bagian kita, jalani aja. Sama-sama bilang sama saya, bagian saya jalani saja. Karena baik perintah itu datangnya dari Tuhan, kekuatan untuk melakukan perintah itu datangnya dari Tuhan, setiap keperluan untuk menunjang melakukan perintah itu datangnya juga dari Tuhan. Bahkan Alkitab katakan kemauan kita pun itu datangnya dari Tuhan. Kita bagian kita kerjakan aja, lakukan aja. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, selesaikan. Kalau Tuhan bilang pertahankan rumah tanggamu, pertahankan. Kalau Tuhan bilang tetap melayani. Sekalipun ada rintangan. Jangan sampai justru karena rintangan kita muntaber. Tahu muntaber, saudara? Mundur tanpa berita, hilang dari peredaran. Karena kecewa, karena luka hati, karena kepahitan. Ayo lakukan, selesaikan. Bagian kita adalah menjalani. Bahkan Tuhan Yesus katakan Matius 24. Matius pasal 24 ayat 13. Ya. Matius pasal 24 ayat 13 bilang apa? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya. Angkat kedua tangan kita. Ayo. Di rumah kita masing-masing. Angkat kedua tangan kita. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan sampai akhir. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan sampai akhir. Amin. Yes. Sesuai dengan apa yang kau katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan berikan kekuatan buatmu. Bertahan sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Jangan cuma setengah. Karena Tuhan kasih kekuatan kita sampai selesai, bukan cuma sampai setengah. Jangan menyerah. Seringkali intimidasi itu ada. It's okay. Tapi dia tidak bisa merebut kekuatan kita yang Tuhan berikan buat kita. Intimidasi dari kalangan-kalangan sekeliling kita, intimidasi dari iblis datang juga menggerogoti iman kita. Tetapi itu tidak bisa menghalangi keputusan kita untuk tetap bertahan sampai akhir. Ya, mengapa Tuhan mau setiap kita menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan sampai akhir? Yang pertama, Tuhan mau setiap kita menyelesaikan apa yang dipercayakannya kepada kita. Yang pertama, agar kita dilatih. Sama-sama bilang sama saya, dilatih. Agar kita dilatih menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Selesaikan apa yang sudah engkau mulai. Bertanggung jawab. Ketik di kolom komentar, saya harus jadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekalipun di depanmu ada masalah, Pak, Bu, orang-orang muda, depanmu ada rintangan, itu tidak menjadikan engkau pribadi yang pengecut untuk mundur, untuk menyerah. Berserah harus, bukan menyerah.
Berserah engkau mengangkat tangan tapi berjalan maju. Tapi kalau menyerah engkau mengangkat tangan dan mundur. Itu bedanya. Hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan. Bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan doa pagi online hari ini, di hari terakhir di bulan Juni ini, saudaraku. Tuhan mau engkau tetap terus berjalan maju. Ada orang-orang yang hari-hari ini hampir menyerah. Bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mau engkau tetap bertahan. Ya, pertahankan rumah tanggamu. Pertahankan tempat di mana engkau melayani Tuhan. Betul, gereja di mana kita melayani Tuhan bukanlah gereja yang sempurna. Tapi justru saudara yang dikasih dalam Tuhan, di tempat di mana kita melayani, kita disempurnakan, kita didewasakan, kita dididik. Jangan karena gereja di tempat sekarang kau melayani tidak sempurna, lalu engkau pergi mencari gereja yang lain. Engkau datang lagi ke tempat yang lain, oh gak sempurna, engkau cari lagi. Engkau sedang keliling. Dan engkau sedang terjebak dalam satu keadaan engkau mencari orang, mencari tempat di mana engkau merasa dipuaskan, engkau merasa diterima, engkau merasa dihargai. Gereja adalah bengkel, bukan showroom. Apa itu bengkel? Bengkel di tempat di mana mobil-mobil rusak dibetulkan. Bukan tempat di mana mobil-mobil baru berada. Seperti itulah gereja. Tempat di mana ada orang-orang berdosa datang mencari Tuhan. Ada orang-orang yang rindu dipulihkan, rindu disempurnakan, datang mau melayani Tuhan. Dan kita ada di tempat itu. Kalian tetap bertahan. Jangan karena satu dan lain hal, satu masalah dengan masalah yang lain, lalu kau mulai mundur. Itu permainan licik setan, saudara. Yang gak mau kita tertanam di dalamnya. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun kau berada, ayo bertahan. Dimanapun Tuhan tempatkan kau berada, di rumah tanggamu, tempat kau bekerja, tempat kau berbisnis, ada masalah, is okay lah. Karena masalah membuktikan bahwa kita manusia dan masih hidup. Justru di situ kita harus bertahan. Kita harus tetap kuat. Menyelesaikan apa yang kita sudah beri. Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi latih, menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, ya. Yang kedua, mengapa Tuhan mau setiap kita menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Yang pertama, agar kita dilatih untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, agar kita dapat melihat penyertaan Tuhan. Karena itu yang tadi saya bilang, kalau dalam perjalanan kehidupan kita ada rintangan, ada masalah, ada pergumulan di depan kita, terus kita buru-buru menyerah, kita buru-buru padam roh kita, gak mau berjuang, gak mau survive, engkau gak akan pernah bisa melihat bagaimana Tuhan buka jalan terhadap masalah. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka mereka diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan Laut Tiberau, Laut Merah. Kalau mereka mau menyerah, atau kalau saat itu Musa menyerah, maka mereka lebih memilih balik aja ke Mesir, atau matilah dibunuh dengan orang-orang Firaun yang mengejar mereka. Tapi Musa gak menyerah. Musa mengangkat tangannya, maka Laut Tiberau terbelah, Laut Merah terbelah, dan mereka berjalan. Kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan, membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan, memelihara hidupmu di masa-masa yang sukar, maka engkau harus memasuki tahapan di mana engkau tidak lagi bisa melihat adanya jalan keluar di depan. Supaya apa? Supaya engkau bisa melihat bagaimana Tuhan membukakan jalan. Harus diperhadapkan dengan rintangan, harus diperhadapkan dengan kesusahan, harus diperhadapkan dengan tantangan di depan kita, supaya kita bisa melihat, oh saya gak berjuang sendiri, ada Tuhan yang menyertai saya. Caranya bagaimana? Itu tadi saya bilang, hadapi masalahmu. Masalahmu saat ini, rintangan yang ada di depanmu saat ini, pergumulan tantangan hidup yang ada di depanmu saat ini, itu bukan akhir dari hidupmu. Justru itu adalah awal di mana engkau akan melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa Tuhan mau setiap kita menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Yang pertama, agar kita dilatih untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, agar kita dapat melihat penyertaan Tuhan tatkala kita menghadapi masa-masa sukar. Dan yang ketiga, agar kita menjadi orang percaya yang kuat
dan tidak mudah menyerah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mendapatkan suatu teori untuk menjalani kehidupan. Setelah kita selesai beribadah, maka ada prakteknya. Prakteknya apa? Yaitu kita menghadapi masalah. Prakteknya kita menghadapi pergumulan. Itu sebabnya kita perlu mengalami praktek ini, saudaraku, agar kita melihat bagaimana Tuhan menjadikan kita pribadi orang percaya yang kuat, gak gampang menyerah, gak mudah menyerah. Hanya dengan keadaan, hanya dengan masalah pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini kita mudah menyerah. Jangan. Boleh menangis, engkau boleh menangis, tetapi jangan menyerah. Firman Tuhan pemazmur katakan bahwa orang yang menangis sambil berjalan maju, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Engkau boleh menangis. Engkau melihat suamimu lari, engkau menangis. Engkau melihat istrimu memberontak, engkau boleh menangis. Melihat anak-anakmu melawan engkau boleh menangis. Melihat segala sesuatu terjadi di depanmu tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, engkau boleh menangis. Tapi jangan berhenti melangkah, tetap berjalan maju, karena di depan kau akan lihat pembelaan Tuhan. Engkau boleh menangis, tapi jangan menyerah. Ketik di kolom komentar, saya boleh menangis tapi saya nggak boleh menyerah. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menyaksikan pagi hari ini, mengikuti ibadah pagi hari ini. Engkau sedang kecewa, engkau sedang menderita, hatimu sedang menangis. Tapi firman Tuhan hari ini disampaikan buat kita semua. Engkau boleh menangis, Pak, Bu. Engkau boleh menangis, orang-orang muda, engkau boleh menangis. Tapi jangan sampai engkau berhenti menyerah, tapi maju. Engkau akan lihat bagaimana air mata kesedihanmu diubahkan menjadi mata air sorak-sorai kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan mengubah ratap saya menjadi sukacita. Ya, it's okay. Hadapi. Tuhan mau engkau menjadi anak-anaknya yang tough, anak-anaknya yang kuat, bukan anak-anak gampangan. Masalahmu, penderitaan, pergumulanmu menjadikan kau kuat, menjadikan kau tetap semangat, menjadikan kau tetap pribadi yang bertahan. Kesusahanmu hari ini, penderitaanmu hari ini, masalahmu hari ini akan menjadi kekuatan bagimu di hari ke depan. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Di Keluaran pasal 40 ayat pertama sampai 33. Musa selesai mendirikan kemah suci. Dan semua karena pertolongan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang menolong Musa mendirikan kemah suci adalah Tuhan yang sama yang menolong kita untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai sampai dengan hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih sebab kami tahu Tuhan, bahwa apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, Tuhan mau kami menyelesaikannya. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami, Tuhan mau kami menyelesaikannya. Dan kami sadar bukan karena kuat, gagah, hebat bisa kami, tapi karena Tuhan memberikan kami kekuatan. Karena Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga setiap kami mampu selesaikan apa yang kami mulai. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan pintu-pintu yang tertutup, diperhadapkan dengan berbagai arah rintangan dalam mereka mengiring Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka bukan menjadi orang-orang yang gampang menyerah. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat. Mereka adalah orang-orang yang sanggup menghadapi apapun. Karena bukan mereka yang menjalani hidup mereka, tapi karena Tuhan yang memampukan mereka. Di dalam
nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya sampai hari ini masih ada mujizat. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar dari Musa, menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan, yakni kemah pertemuan atau kemah suci. Semua karena Tuhan. Bagian Musa adalah melakukannya. Demikian pula kami. Yang Tuhan kehendaki adalah kami melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dan kami kerjakan. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memperlengkapi kami. Sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang sudah kami mulai. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang dewasa, yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah kami mulai. Baik rumah tangga kami, Tuhan sudah percayakan memberkati rumah tangga kami, pernikahan kami. Maka biarlah Tuhan tetap terus memberikan kekuatan bagi mereka untuk mempertahankan, menjaga rumah tangga mereka. Betul, diperhadapkan dalam rumah tangga mereka kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan. Tetapi hari ini kami diingatkan, kami boleh menangis, tapi kami harus bertahan. Kami boleh menangis, tapi kami harus tetap kuat. Kami boleh menangis, tapi kami harus berjalan maju. Karena kami tahu tangan kami dipegang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, maka kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesanggupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hidup mereka. Firman termaterai, yes, mengalir kasih-Mu Tuhan. Mengalir kasih-Mu bagi umat-Mu di rumah mereka masing-masing pagi hari ini. Saudara, Tuhan ingatkan satu hal dalam hati saya kuat. Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mengasihi kalian. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kalian berjuang sendiri. Taruh itu dalam hati kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Engkau anaknya. Tanganmu dipegang Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Hamba ucapkan berkat buat umat di dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir bagi mereka di dalam nama Yesus. Sehingga setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung, mereka semua mengalami kuasa Tuhan, mereka semua mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada seorang ibu yang sedang khawatir terhadap uang sekolah anaknya. Engkau takut. Bu, dengar baik. Engkau sudah dengar firman Tuhan hari ini. Ya, siapapun ibu yang saat ini saya sampaikan ini. Engkau sudah dengar firman bahwa Tuhan percayakan engkau untuk menyekolahkan anakmu. Tuhan akan memampukan engkau untuk membayar sekolah anak-anak. Engkau tidak akan dipermalukan. Firman Tuhan katakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ada seorang ibu yang khawatir untuk membayar uang sekolah anaknya. Tetap terus andalkan Tuhan, kau akan lihat pintunya dibukakan dalam nama Yesus. Jika itu dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa. Ada seorang ibu yang memiliki kekhawatiran terhadap uang sekolah anaknya. Tuhan hamba percaya engkau yang mempercayakan anak-anak mereka dalam hidup rumah tangga seorang ibu ini. Biarlah engkau juga yang memelihara mereka dengan cara-caramu yang ajaib. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah. Semua karena kasih setiamu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Menyerahkan umatmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Rumah tangga kami, anak-anak Tuhan dijaga, diberkati, ditolong Tuhan. Berikan kami
suami-suami, istri-istri, untuk tetap terus kuat menjaga rumah tangga kami, membawa damai di tengah-tengah rumah tangga kami. Tuhan Yesus, mampukan setiap kami untuk tetap hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan jamah setiap suami, Tuhan jamah setiap istri yang mungkin hari-hari sedang jauh dari Tuhan, dan pasangan mereka berdoa bagi mereka. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dan satu persatu Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan kesehatan dari anak-anak Tuhan yang mungkin sedang lemah, yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang sedang berdoa untuk kesehatanmu, letakkan bagian tubuhmu di bagian tubuhmu, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Firman Tuhan katakan seperti ini, saudara, dengar baik. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit akan jadi sembuh. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Hari ini, di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku ucapkan berkat segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan segala campur tangan kuasa kegelapan, aku mencabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh mereka, keluar saat ini juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada seseorang yang memiliki tumor di lehernya yang hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini tumor atau kanker di lehermu sudah disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dicabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus. Siapapun engkau, bersaksi memuliakan Tuhan, karena hari ini Tuhan Yesus sudah menjamahmu, menyembuhkan hidupmu. Dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Sebab bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus, diberikan mereka hikmat dalam mereka mengelola pekerjaan mereka, dalam mereka berbisnis, dalam mereka bekerja. Diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa. Kami percaya kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan, mereka melihat mujizat dari Tuhan, mereka disembuhkan, mereka mengalami pemulihan dari Tuhan, karena Tuhan membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini ekonominya sedang susah, mereka sedang memerlukan sesuatu, Tuhan, kami percaya Engkaulah Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap keperluan kebutuhan anak-anak Tuhan pagi hari ini tercukupi, tersediakan, sebab Engkaulah Allah yang memelihara. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memelihara kami dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami terima. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus kembali menyerahkan orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi online ini, dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan. Biar diberikan bagi mereka hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, sehingga masa muda mereka berhasil dan beruntung. Diberkatilah oleh Tuhan. Hamba berdoa juga kalau ada di antara mereka orang muda yang mencari pasangan hidup hari-hari ini, diberkatilah oleh Tuhan, dipertemukan oleh Tuhan. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Allah anugerahkan dalam hidup orang-orang muda ini, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada rumah tangga, keluarga, suami istri yang memiliki kerinduan agar dalam rumah tangga mereka hadir keturunan-keturunan ilahi, Tuhan, hamba berdoa bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada.
Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan ada bagi mereka, sehingga kepada mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Anak-anak takut akan Tuhan hadir dalam rumah tangga mereka. Diberkatilah buah kandungan mereka, istri-istri. Diberkatilah kesehatan reproduksi suami istri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat dan hamba lepaskan berkat. Bapak, pada akhirnya kami berdoa buat kota kami di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami aman, kota kami damai. Ekonomi kota kami bergerak berjalan maju dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, selamatkan Tuhan. Kami berdoa pemimpin-pemimpin bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Kami juga berdoa pemerintahan yang ada di parlemen yang ada, ya Tuhan, Kau juga berikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Memberkati juga para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW. Bahkan kami juga berdoa Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada di bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami dan Tuhan memberkati bangsa kami. Ekonomi bangsa kami maju, kuat. Hasil-hasil bumi bangsa kami baik, melimpah dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, ya Tuhan, buat setiap mereka pribadi atau oknum-oknum yang mengambil keuntungan di bangsa kami. Oh, dalam nama Yesus Tuhan jamah hidup mereka, sehingga mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Selamatkan ya Allah. Kami percaya dalam doa pagi online ini ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang dipulihkan. Bahkan ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus mengalami perjumpaan melalui doa pagi online ini. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak. Rencana 2024 akan ada pemilihan umum. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong agar berjalan damai, berjalan kondusif, berjalan aman. Mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, Tuhan Yesus tolong agar mereka kerja dengan jujur dan adil. Roh takut dan gentar akan Tuhan ada dalam hati hidup mereka. Pada akhirnya kami juga berdoa buat bangsa-bangsa yang ada. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang bergabung dalam doa pagi online ini namun tidak tinggal di Indonesia. Diberkatilah negara, diberkatilah kota di mana mereka tinggal juga, Tuhan, agar mereka hidup aman, mereka hidup terpelihara, mereka hidup diberkati oleh Tuhan, dan mereka hidup menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami memulai hari ini dan kami bersyukur Ebenezer sampai di sini Tuhan menyertai kami di akhir bulan Juni ini. Kami boleh ada dan kami akan melangkah besok dengan kuasa, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami aminkan apa yang kami doakan sudah kami terima. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Jumat 30 Juni, hari terakhir di bulan Juni ini selesai. Nanti malam kita akan ada dalam doa terobosan Breakthrough Prayer online jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok, melalui Zoom, melalui Instagram, melalui Facebook saya, ya. Pastikan nanti malam jam 9 malam Bapak Ibu yang punya waktu bersedia bergabung, ayo silakan bergabung, karena kita akan ada doa-doa khusus buat setiap doa kita yang sudah tertulis di selembar kertas yang menjadi formulir doa kita, ya. Doa saya menyertai kita semua, tetap menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, memulai apa yang sudah Tuhan percayakan, selesaikan, finishing well. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan mampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.